Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Puzzle terakhir dari seri Squeeze Stroke Quadri, puzzle pack yang dibuat oleh The Pedaling Pianist, dan puzzle hari ini adalah The Whirlpool. Dan kalau di LMD, puzzle-puzzle di pack ini itu diurutkan berdasarkan tingkat kesulitan dari puzzle-nya ya. Jadi kayaknya puzzle ini bakal menjadi puzzle tersulit untuk di pack ini ya. Cuman sepertinya bakal sangat menarik banget sih. Dan seperti biasa, visualnya juga sangat indah banget di sini oleh The Pedaling Pianist. Dan saya sangat menantikan banget untuk melihat logika-logika seperti apa yang akan ada di puzzle-nya. Ya, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya. Dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan Squistro Quadri berlaku. Jadi kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap petak kosong ini. Dan juga angka pada setiap baris harus berbeda semua, angka pada setiap kolom harus berbeda semua. Dan di puzzle ini juga ada beberapa kotak 3x3 yang tumpang tindih pada garis putus-putus di sini ya. Ini adalah kotak 3x3 dan terakhir ada di sini. Dan nantinya angka-angka pada kotak 3x3 ini juga harus berbeda semua. Jadi di box hijau ini angkanya harus berbeda semua, di box ini juga sama, dan seterusnya. Dan kemudian kita punya beberapa varian sudoku di sini ya. Ada arrow dan juga termometer. Kalau arrow ada di panah sini, angka di sepanjang panah itu harus berjumlah sesuai dengan angka pada lingkarannya. Jadi kalau ini adalah 8, angka pada panahnya harus berjumlah 8. Kemudian yang terakhir ada termometer, di mana angka harus meningkat dari lingkaran hingga mencapai ujung. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan beberapa properti yang bisa didapatkan dari grid squeeze stroke quadri. Mungkin ada beberapa cara juga untuk memikirkan dari logika-logika ini, tapi akan saya tunjukkan seperti ini agar bisa lebih mudah juga untuk dimengerti. Jadi properti yang pertama adalah seluruh petak yang berada pada garis putus-putus ini itu harus berisi angka yang berbeda semua. Dan cara pembuktiannya adalah kita langsung aja untuk menulis angka-angka pada petak-petak di sini. Jadi kayak misalkan di baris ini, kita tahu dia harus berisi 5 angka yang berbeda dari peraturannya. Tidak boleh ada angka yang berulang pada setiap baris. Maka kita misalkan saja ini merupakan angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nggak ada masalah kalau misalkan kita ganti ini menjadi warna untuk menandakannya, atau mungkin kita menggunakan alfabet di sini, A, B, dan seterusnya. Nggak ada masalah, yang penting di sini hanya sebagai simbolik saja untuk melihat kenapa ini harus berisi angka yang berbeda semua. Dan sekarang kita harus melihat angka apa sih yang mungkin untuk petak-petak yang berada pada garis putus-putus lainnya di sini. Kalau di grid squeeze stroke quadri itu bakal ada 4 box juga. Ini adalah box 1, ini adalah box 2, ini adalah box 3, dan yang terakhir adalah box 4 di sini, di mana dia saling tumpang tindih pada garis putus-putus. Dan untuk dua petak ini, kalau kita lihat dari segi box hijau ini, angka 1, angka 2, angka 3 sudah muncul dalam box tersebut. Maka tidak boleh ada angka 1, 2, 3 lagi pada seluruh petak-petak yang tersisa dalam boxnya. Maka dua petak ini tidak boleh berisi angka 1, 2, 3 lagi. Kalau kita lihat pada box ungu, angka 3, 4, 5 sudah muncul, maka dua petak ini tidak bisa berisi angka 3, 4, 5. Jadi dua petak ini bukan angka 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga kalau kita lihat di orange, dua petak ini nggak mungkin 1, 2, 3. Dan kalau kita lihat di biru, dua petak ini nggak mungkin 3, 4, 5. Maka 4 petak ini tidak boleh berisi angka 1, 2, 3, 4, 5. Maka otomatis merupakan angka yang tersisa yaitu 6, 7, 8, 9. Dan kita bisa simbolikan lagi, ini mengisi menjadi 4 angka yang berbeda. 6, 7, 8, 9 seperti ini misalkan. Karena di kolom ini juga nggak boleh ada angka yang berulang. Jadi kita telah membuktikan bahwa 9 petak ini dia merupakan 9 angka yang berbeda. Dan sekarang kita coba lihat untuk petak-petak yang tersisa ini, dia bisa memiliki kandidat angka seperti apa. Jadi untuk di box hijau, sudah ada angka 1, 2, 3, 6, 7, maka angka yang tersisa adalah 4, 5, 8, dan 9. Kalau kita lihat dalam box ungu, kita bisa tempatkan angka 1, 2, 8, 9 belum muncul. Dalam box biru sudah ada 3, 4, 5, 8, 9, maka 1, 2, 6, 7 belum muncul. Dan di orange ada 4, 5, 6, dan 7. Dan di sini kalau kita lihat, ada beberapa hal yang sangat menarik banget yang bisa timbul ya pada solusi dari grid squeeze stroke quadri. Di 9 petak ini dia harus berisi angka yang berbeda semua. Tapi kalau kita lihat, di seluruh petak ini juga dia membentuk sebuah extra region ya, di mana tidak boleh ada angka yang berulang juga pada seluruh area tersebut. Dan sama juga di sisi lainnya, di sini juga tidak boleh ada angka yang berulang. Dan yang menariknya juga pada grid squeeze stroke quadri ini, di area 2x2 ini, area yang bersebelahan
itu pasti bakal ada tepat dua angka yang sama yang muncul dalam area tersebut. Jadi misalkan area di sini dan area di sini, itu bakal ada angka 8 dan angka 9 yang muncul pada kedua area tersebut. Dan angka tersebut adalah angka yang muncul pada garis putus-putus di sisi lainnya. Jadi 8 dan 9 itu adalah dua angka yang muncul di sini. Kalau kita lihat dari sisi lainnya, di sini ada angka 1 dan 2 yang muncul di sini, yang angka tersebut muncul di dua petak ini. Di sini 6 dan 7 akan muncul di dua petak ini, dan 4 dan 5 akan muncul di dua petak ini. Dan properti yang terakhir, semua angka pada grid Squeeze Quadri akan muncul tepat 3 kali pada puzzle-nya, kecuali angka di tengah-tengah sini hanya muncul 1 kali saja di puzzle-nya. Dan itu adalah beberapa properti yang bisa didapatkan dari grid Squeeze Quadri yang mungkin juga akan memudahkan banget dalam menyelesaikan puzzle-puzzlenya. Mari kita kembali ke puzzle-nya dan kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, puzzle terakhir ya, puzzle tersulit sepertinya di pack ini. Oke, kita bisa mulai di mana berarti ya? Mungkin kita mulai dari arrow dulu lah ya. Kayaknya di sini juga arrow-nya semuanya merupakan ya tiga petak yang berbeda semua ya untuk di panahnya. Angka di sini akan menjumlahkan angka pada tiga petak ini, tapi kita tahu di tiga petak tersebut dia merupakan angka yang berbeda semua karena berada dalam box ini. Berarti minimal banget dia menjumlahkan minimal 1 tambah 2 tambah 3 ya. Maka angka di sini harus berjumlah 6 atau lebih. Jadi ya ini adalah 6 atau lebih dan itu juga harusnya sama karena ini masih simetris untuk gridnya. Ini merupakan tiga angka yang berbeda, maka ini 6, 7, 8, 9 dan ini juga sama dan ini juga sama di sini. Oke, dan 6, 7, 8, 9 di sini ya. Mungkin juga kalau misalkan dia adalah arrow sudoku, biasanya kita lebih bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari arrow sudoku itu kalau kita mencoba untuk melihat panah-panah ini secara bersamaan ya. Jadi mungkin kita coba lihat jumlah minimalnya kali ya dari semua panah ini kali ya. Dari semua panah ini dia memiliki jumlah minimal berapa sih untuk angka-angkanya? Coba ya. Kita tahu dalam properti squeeze stroke quadri itu angka di sini harus berbeda semua ya. Jadi ya ini seluruh petak ini dia merupakan angka yang berbeda semua. Jadi minimal 1 tambah 2 tambah 3 4 di sini. Maka dia minimal 10 di situ ya. 1 2 3 4. Oke. Dan untuk panah-panah di sini iya ini minimal 30 ya di sini semuanya. Karena kita tahu tadi seluruh petak ini dia minimal berjumlah 1, 2, 3, 4. Maka dia minimal 10. Tapi kita tahu juga pada properti dari squeeze stroke quadri bahwa ini harus berbeda semua. Jadi 4 petak ini minimal 1, 2, 3, 4 juga. Maka minimal berjumlah 10 ya. Dan ini juga sama di extra region satu lagi. Ini harus berbeda semua untuk angkanya. Maka ini juga harus minimal 1, 2, 3, 4 dan berjumlah 10. Jadi minimalnya 30 di sini ya untuk penjumlahannya. 30 angka yang sangat mencurigakan sih sebenarnya karena 6, 7, 8, 9 itu jumlahnya juga 30 kan ya. Jadi apakah puzzle ini bakal menggunakan penjumlahan yang sangat minimal banget kah? Tapi masalahnya nggak ada permasalahan ya. Kayak misalkan kalau misalkan angka di sini dan angka di sini adalah angka yang sama. Misalkan adalah double 9 dan juga double 8 gitu di puzzle ini. 17 ya. 17 tambah 17 34. Jadi kita tahu minimal dari seluruh penjumlahannya adalah 30. Tapi ya kita tahu dua angka di sini merupakan angka yang berbeda ya. Dia nggak boleh ada angka yang berulang di extra region sini. Berarti ini minimal 8 dan 9 di sini. Dan ini juga minimal 8 dan 9 karena bisa angka yang berbeda. Jadi kita punya minimal semua panahnya itu berjumlah 30, tapi juga maksimal jumlahnya adalah 34 ya. Jadi kayaknya ada beberapa derajat kebebasan yang bisa kita coba untuk atur-atur untuk angkanya di sini. Saya agak bingung ya, di mana untuk memulai dari puzzle ini. 6, 7, 8, 9. Coba, tapi mungkin nggak sih untuk seluruh angka di sini memang dipilih dari 1, 2, 3, 4 semua?
Kayak agak susah nggak sih untuk itu bisa berisi angka 1, 2, 3, 4 semua? Coba ya, kita misalkan ini adalah angka 1, ini adalah angka 2, ini adalah angka 3, ini adalah angka 4. Kita tahu ini merupakan 4 angka yang berbeda. Di sini saya mau coba untuk lihat dulu apakah ini mungkin atau enggak ya. Oke, dan dua angka di sini adalah angka yang muncul pada area 2 kali 2 ini dan area 2 kali 2 ini ya. Jadi kita coba minimalkan saja angka 1 ini memang muncul pada panahnya tadi ya, supaya bisa berisi angka 1 sampai 4 semua. Angka 1 akan muncul di sini, dan angka 1 akan muncul di dua petak ini, tapi nggak mungkin berulang pada barisnya, maka harus di sini ya. Sama juga 2 kita coba minimalkan, dia harus muncul pada panahnya, di sini dan di sini. Dua petak ini adalah angka yang muncul di sini dan di sini, dan kita coba taruh di panahnya, 2 di sini, sehingga ada 2 di sini, dan nggak mungkin ada 2 di sini, 2, 1, dan 3 kita coba masukkan di sini dan di sini ya, berarti di dua petak ini, dan 4 berarti ada di sini ya. Dan ini adalah angka 2 tadi ya, 2 2 harus ada di sini dan di sini. Berarti ya kayaknya ini masih mungkin ya untuk terjadi. 6. Iya, dan menariknya di ini semuanya berjumlah 6 7 6 7 8 9 yang berbeda ya. Kayak ini merupakan sebuah kebetulan yang sepertinya bakal menjadi solusi juga deh dari puzzle ini. Dan ya, ini panah ini berjumlah 6. Ini berjumlah 8 sekarang. Ini berjumlah 9 ya, dan ini berjumlah 7. Dan kayaknya nanti dengan adanya termometer di sini, itu yang akan menentukan bagaimana nantinya kita bisa mengalokasikan semua komposisi yang berjumlah 6 yang mana, yang berjumlah 7 yang mana, dan yang berjumlah 8 9 yang mana. Oh wow. Jadi dia masih mungkin untuk berisi semua angka dari 1 sampai 4 pada panahnya ya. Huh. Berarti mungkin kita bisa membuktikan kali ya kalau misalkan hmm, mungkin nggak sih ada sebuah lingkaran yang memiliki angka yang sama kali ya untuk logikanya di sini. Ya, kayak ada permasalahan nggak sih kalau misalkan angka di sini adalah angka yang sama? Hmm. Oh, tunggu, 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 tunggu. Kayak kalau, iya, kalau kalau misalkan dua angka di sini adalah angka yang sama, itu nggak mungkin deh. Iya, ya, wow, wow. Ini sangat menarik banget untuk geometrisnya di sini ya. Karena tiga angka di sini adalah angka yang harus berbeda ya. Angka pada petak ini itu nggak boleh berulang pada box ini ya. Jadi angka di sini nggak boleh sama dengan angka di sini. Tapi kalau dua angka di sini adalah angka yang sama, itu harusnya kita punya permasalahan di situ ya. Kalau ini adalah angka yang sama, kita tahu dalam logika dari properti Squistro Quadri ya, di mana di sebuah area 2 kali 2 itu, area 2 kali 2 yang bersebelahan bakal ada tepat dua angka yang sama nantinya, yang akan muncul di area tersebut. Dan angka tersebut, angka yang sama tersebut adalah angka yang muncul pada garis putus-putus pada sisi lainnya. Jadi kalau dua angka di sini adalah angka yang sama, dia harus muncul pada dua petak ini. Tapi kalau kita lihat dari segi minimumnya, dari segi kandidat yang mungkin kalau dia berisi angka yang sama, itu bakal terjadi permasalahan nggak sih? Intinya gini deh mungkin untuk penjelasannya ya. Kalau dia berisi angka yang sama, dia harus berisi angka 8 atau 9. Dia nggak mungkin 6 atau 7. Karena kalau ini adalah dua-duanya merupakan angka 6, hanya ada satu komposisi saja untuk mendapatkan sebuah panah yang tiga petak, yaitu dengan minimal banget 1 tambah 2 tambah 3 di sini, dan 1 tambah 2 tambah 3 di sini. Dan itu bakal terlalu banyak ada angka 1, 2, 3 dalam box ini. Dan itu nggak mungkin. Sama juga dengan 7. 7 itu 7 itu juga hanya ada satu cara juga, yaitu dengan menggunakan 1, 2, 4. Cara tahunya adalah kita harus bertanya apakah butuh angka 1 atau enggak. Kalau nggak ada angka 1, jumlah minimalnya 2, 3, 4 kan, dan itu terlalu banyak. Jadi pasti bakal ada angka 1. Pasti bakal ada angka 2 juga, kalau enggak bakal 3, 4 terlalu banyak.
Dan untuk menemani agar dia bisa berjumlah 7, kita tahu 3 angka di sini merupakan 3 angka yang berbeda, harus 1 tambah 2 tambah 4 agar dia bisa berjumlah 7. Jadi kalau jumlah 7 itu hanya bisa 1, 2, 4. Namun juga di sini ini bakal 1, 2, 4, dan kita punya problem yang sama di mana angka di sini dia merupakan terlalu banyak angka 1, 2, 4 yang berada dalam box tersebut, dan itu nggak mungkin. Jadi kalau ini merupakan angka yang sama, ini harus berisi angka 8 atau 9 ya. Tapi itu nggak mungkin nggak sih? Harusnya kita tempatkan pada di sini atau di sini. Dua angka tersebut harus muncul pada propertinya di dua petak ini. Nggak mungkin dong pada sebuah termometernya ya. Ini maksimal adalah angka 6, 7, 8, 9. Dan nggak mungkin juga pada sebuah panah ini, sebuah panah 3 petak itu hanya bisa dipilih dari 1 sampai 6. Kalau ada angka 7, itu minimal menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 7 berjumlah 10 atau lebih pada lingkarannya. Bakal ada double digit di sini, dan itu nggak mungkin. Jadi ini nggak boleh berisi angka yang sama. Cuman mungkin lebih untuk lebih bisa divisualisasikan ya, ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk kandidatnya, karena ini nggak mungkin 7, 8, 9, 10 atau lebih di sini, jadi ini maksimal 6, ini maksimal 7, buat tapi minimal 2 juga, karena ini merupakan minimal 1, dan meningkat kedua, minimal 2, minimal 3, minimal 4, tapi maksimal 7 di sini, supaya tidak melebihi jumlah 10 atau lebih di sini. Ini harus 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau ini adalah 8 dan 9, ini nggak mungkin di sini, dan nggak mungkin di panahnya, karena itu bukan angka 1 sampai 6. Oke, jadi ini merupakan dua angka yang berbeda ya. Dan apakah kita bisa mendapatkan logika yang sama ya pada di tempat-tempat lainnya? Mungkin saya coba tandakan aja ya. Ini merupakan dari 6, 7, 8, 9 yang hijau, dan ini adalah 6, 7, 8, 9 yang orange. Oke. Harusnya sama juga ya, untuk dua petak ini itu nggak mungkin berisi angka yang sama. Karena kalau ini berisi angka yang sama, ini adalah dua-duanya merupakan orange, dia muncul di sini, dan harus 8 dan 9, nggak mungkin di sini, dan nggak mungkin di sini juga pada panahnya. Jadi ini juga merupakan angka yang berbeda. Tapi dengan dia nggak mungkin hijau juga ya, pada extra regions kita, ini merupakan semua angka yang berbeda, jadi ini bukan hijau, dan ini juga bukan orange, atau kita punya problem yang sama di situ. Oke, jadi ini merupakan tiga angka yang berbeda di sini. Jadi kita sudah mulai untuk mencapai di mana ini harus berisi angka yang berbeda semua nantinya untuk 6, 7, 8, 9. Ini saya warnakan dengan warna apa ya yang bisa terlihat jelas. Mungkin warna ungu di sini kali ya untuk terlihat. Oke. Tapi kayaknya sayangnya untuk iya, untuk ini kita masih belum tahu ya. Kayaknya dia masih bisa untuk hijau atau ungu deh. Karena kalau ini adalah dua-duanya merupakan hijau, dia masih mungkin untuk muncul di sini ya. Ini adalah angka yang memang adalah masih mungkin untuk 8 atau 9. Tapi kalau ini adalah ungu, itu juga masih mungkin ya, dia bisa muncul di sini dan jadi angka 8 nantinya. Hmm. Jadi antara tapi dia nggak mungkin orange ya, karena ini merupakan extra legends juga sekarang. Jadi ini nggak mungkin orange, atau nggak boleh ada angka yang berulang pada extra legends kita. Jadi ini bukan orange. Dia bisa aja menjadi 6, 7, 8, 9 yang tersisa, atau dia berulang ya, hijau di sini dan ungu yang muncul di sini, berarti ya. Dia nggak mungkin pada panahnya, atau enggak itu bukan angka 8, 9. Sama juga kalau ini adalah hijau, dia hanya bisa muncul di sini, nggak mungkin di panahnya, atau dia menjadi angka yang berbeda, sehingga menjadi 4 angka yang berbeda. Oke, tapi gimana gimana untuk lanjutannya di sini menariknya ya. Hmm. Oh, tunggu, 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 tunggu. Sebentar, sebentar. Iya, iya, kayak saya bisa dapat deh untuk sebuah logika di sini ya. Angka pada area 2 kali 2 di sini itu akan selalu memiliki dua angka yang sama dengan dua angka di sini dan dua angka di sini ya. Jadi kayak sebuah area 2 kali 2 itu pasti ada sebuah, kayak misalkan di sini adalah angka 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu misalkan. Misalkan angka 1, 2 muncul di sini dan angka 1, 2 muncul di sini. Dan angka 3, 4 itu adalah angka yang muncul pada area 2 kali 2 di sini, agar ada dua angka yang nantinya akan muncul di area 2 kali 2 ini, tapi kita tahu angka tersebut nggak boleh muncul di sini juga karena ini merupakan angka yang berbeda semua. Maka dua angka yang tersisa itu adalah angka yang nantinya merupakan angka yang sama dengan area 2 kali 2 yang satu lagi.
Tapi karena yang angka di sini itu kayaknya nggak bisa berulang dalam box ini ya. Dia nggak mungkin dong berulang pada panahnya atau ini akan menjumlahkan nol tambah hijau ya. Kalau misalkan hijau adalah angka 8, maka ini akan menjumlahkan nol tambah 8 untuk menjumlah 8 dan itu nggak mungkin. Kita nggak ada angka nol di sini. Jadi nggak boleh berulang di sini, nggak mungkin berulang pada barisnya dan bukan angka orange. Jadi angka di sini adalah angka yang nantinya akan muncul di area 2 kali 2 ini. Dia nggak boleh berulang pada kolomnya, maka dia harus muncul di sini ya. Oke. Dan orange di sini adalah angka yang muncul di sini ya, kayaknya. Ya karena ini antara dia muncul pada area 2 kali 2 ini atau area 2 kali 2 ini. Tapi nggak mungkin di area 2 kali 2 ini karena nggak mungkin berulang pada kolomnya atau nggak mungkin berulang pada panahnya dan bukan angka yang sama dengan angka ungu. Maka dia harus muncul di area 2 kali 2 ini, nggak boleh berulang pada barisnya dan bukan angka hijau, maka orange harus di sini sekarang. Oke. Okay. Uh. Oh wow, iya dan ini adalah dua angka yang sama ya yang harus muncul pada garis putus-putus di sini. Oh, dan itu adalah angka 6 berarti ya? Hah, oke. Okay. Wow. Iya, karena kan dua angka di sini adalah angka yang sama dan angka yang sama pada area 2 kali 2 ini tadi harus muncul pada garis putus-putus di sini. Jadi antara orange muncul di sini dan itu hanya bisa angka 6, nggak mungkin 7, 8, 9 atau orange muncul di sini dan hanya bisa 6 juga karena ini selalu dipilih dari 1 sampai 6 untuk panah 3 petak di sini. Wow, oke. Okay. Jadi dia akan menjadi angka 6 sekarang dan ini adalah angka 1, 2, 3 untuk minimal dan berarti hijau dan ungu itu nggak boleh 6 lagi ya. Dia bukan angka yang sama dengan orange dan ini adalah extra regions, berarti nggak boleh ada angka 6 juga di sini. Oke. Okay. Lalu mungkin untuk ungu kali ya. Ungu, enggak sih. Masalahnya ungu sekarang dia masih punya problem di mana dia dia masih mungkin untuk muncul di area 2 kali 2 ini, nggak mungkin di sini, nggak mungkin angka 6, dia masih mungkin di sini, tapi di area 2 kali 2 ini dia nggak mungkin di barisnya berulang pada panahnya, bisa mungkin di sini ya. Ini merupakan dua angka yang sama lagi tadi. Hmm, Oke. Okay. Um, kita tahu, oh tapi hijau hijau harus muncul di sini lah ya. Karena ini merupakan dua angka yang sama dalam dalam area 2 kali 2 ini dan itu muncul di garis putus-putus di sini. Maka dua angka hijau ini dia harus muncul di sini. Karena ini bukan angka 789 lagi. Jadi ini harus 789 sekarang. Sebentar, sebentar, sebentar. Tapi dimanapun orange-nya berada, dimanapun angka ungunya berada ya, ungu antara dia muncul pada area 2 kali 2 di sini, atau dia muncul pada area 2 kali 2 di sini. Dan itu akan selalu muncul di garis putus-putus ya. Kalau ini adalah ungu, dia muncul di garis putus-putus di sini. Dan itu nggak mungkin pada panahnya tadi. Karena ini berisi angka 789. Ini nggak mungkin berisi angka 789. Maka akan muncul di sini ya. Atau ini adalah ungu, dan dia muncul di garis putus-putus di sini. Dan dia akan muncul di sini berarti ya. Karena nggak mungkin pada panahnya juga. Jadi antara ini merupakan ungu, atau ini merupakan ungu. Dan merupakan angka 7 atau 8 berarti ya. Karena ini nggak mungkin berisi angka 9 lagi sekarang. Oke. Jadi ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. Dan karena ungu, kalau ungu muncul di sini, angka-angka setelahnya itu selalu dipilih dari 7, 8, 9 ya. Atau ungu muncul di sini, dan ini akan menjadi angka 7, 8. Jadi angka di sini bakal selalu menjadi 7, 8 agar bisa ada ungu ya antara di sini atau ungu di sini. Ungu di sini akan membuat ini menjadi 7, 8, 9 dan kalau ungu di sini ini bakal menjadi 7, 8. Dan ini bukan 7 lagi karena harus meningkat dari lingkaran hingga ujung minimal 7 minimal 8 dan hijau sekarang menjadi angka 8 atau 9. Oke. Dan mungkin nggak sih ini menjadi angka.
Oh, dan karena ini bukan angka 9 lagi sekarang, sekarang angka 6-nya itu yang harus muncul di dua petak ini, nggak mungkin di panahnya lagi ya, atau 6 tambah 1 tambah 2 ini harus 9 sekarang, dan itu nggak mungkin. Jadi ya 6 hanya bisa di sini sekarang, dan itu menyelesaikan termometernya. 6 meningkat ke 7, meningkat ke 8, dan meningkat ke 9. Wow, oke. Sehingga ya hijau adalah angka 9 karena nggak boleh ada angka 8 lagi di box ini, ini menjadi 9 sekarang. Lalu em, ini kita tahu salah satu petak ini akan menjadi angka 9 ya nantinya ya. Oh dan 8 lah ya. Dua angka di sini adalah angka yang muncul pada area 2 kali 2 ini dan area 2 kali 2 ini. Berarti pasti ada angka 8. Dan 8 tersebut di box ini hanya bisa di dua petak ini sehingga mengeliminasi barisnya. Tapi 8 nggak bakal pernah bisa ada di sebuah panah. Hanya bisa dipilih dari 1 sampai 6 tadi. Makanya bisa di sini sekarang. Dan itu ada di salah satu petak ini dan hanya bisa di sini. Oke, nah itu mengambil posisi angka 9 ya. Maka ini memang akan menjadi angka 9 kita. Dan oh, tapi kita masih belum tahu ya ini 7 atau 8 sekarang. Oke, tapi ini bukan hijau, ini yang merupakan angka 9 kita. Gitu. Cuman kita dilihat aja deh untuk coloringnya karena sudah dapatkan banyak informasi di sini. Oke. Tapi dengan logika yang sama ya, dua petak ini adalah angka yang sama di sini dan di sini. Berarti di mana angka 7 ya pilihannya. 7 harus muncul di sini dan di sini. Dia nggak mungkin berdepan padanya. Hanya bisa di sini berarti di boxnya. Dan itu mengeliminasi kolomnya. Bukan angka di sini. Dan ini akan menjadi angka 7 juga dalam area 2 kali 2 ini. Wow. Jadi memang benar ya. Ini merupakan angka 6, 7, 8, 9. Yang juga angka tersebut sepertinya juga dia apa ya. Memang harus seperti itu dengan adanya termometer di sini gitu. Yang membuat angka ini menjadi 6, 7, 8, 9. Benar-benar mind blowing banget ini bisa dibuat seperti ini ya puzzle oleh The Puzzle Pianist luar biasa banget. Ya tapi ya ini akan menjadi angka 8 kita yang muncul di sini. Menariknya di semua pojokan ini merupakan angka 6, 7, 8, 9 ya. Dan ini adalah 1, 2, 4 berarti untuk penjumlahan 7 kita. Dan dalam box ini kita masih butuh angka 3 dan 5 yang belum muncul. Oke. Berarti oh dan ya di dalam box ini kita masih butuh angka 5 ya. Maka angka di tengah-tengah sini merupakan angka 5. Ini bukan 3 lagi. Kita butuh 1 tambah 4 untuk menyelesaikan jumlah 8 kita. Nggak mungkin 2 tambah 3 di sini atau berulang 3-nya dalam boxnya. Harus berjumlah 5 maka harus 1 tambah 4. Dan dalam box ini kita masih butuh angka 2 yang belum muncul. Berarti ini di box ini masih ada angka 4 ya yang belum muncul. Dan untuk menemaninya kita harus menemani dengan angka 3 agar bisa berjumlah 9. Dan ya ini tadi di um, tempat awal kita ya untuk contoh awal kita memang akan menjadi seperti ini luar biasa banget 2 dan 3 nggak boleh berulang pada garis putus-putus makanya harus 1 2 3 akan membuat menjadi 4 sekarang ini bukan 4 lagi di boxnya dan ini bukan 1 lagi di boxnya dan tinggal beberapa pair saja melihat ke samping 2 3 melihat ke samping buat menjadi 1 1 2 atau melihat ke atas 4 1 4 melihat ke samping menyelesaikan 4 3 kita dan 3 melihat ke bawah 3 2 selesai dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk The Whirlpool. Puzzle yang sangat ajaib banget ya. Ternyata dengan penempatan arrow seperti ini dan juga termometernya, itu bisa membuat lingkarannya menjadi 6, 7, 8, 9 yang ditentukan dengan bagaimana arah dari termometer ini dibuat oleh The Pedaling Pianist. Benar-benar puzzle yang sangat ajaib banget dan membuat saya terkagum-kagum dengan solusi dari puzzle-nya. Dan untuk Squistro Quadri Snack Pack ini ya, untuk overall, saya benar-benar enjoy banget sih untuk bermain puzzle-puzzle-nya. Selain juga puzzle-puzzle ini memiliki visual yang sangat indah banget yang dibuat oleh The Pedaling Pianist, tapi juga memiliki logika-logika dan interaksi yang sangat menarik banget. Bagaimana Squistro Quadri ini memiliki sebuah geometri pada peraturannya dan bagaimana geometri tersebut berinteraksi dengan varian-varian Sudoku yang juga bervariatif pada pack ini. Saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya. Thank you very much for the Pedaling Pianist for creating this pack. I really enjoyed solving it a lot and the aesthetic is absolutely beautiful. So thank you very much dan semoga kalian juga enjoy banget untuk bermain puzzle-puzzle-nya dan juga menonton videonya. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.